Siapa sangka, di Indonesia ternyata ada sosok hantu yang berwujud mirip dengan karakter anime tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton sekalian? Tidak terasa, kita telah melewati awal bulan di tahun 2022 ini. Semoga penonton semua dalam keadaan sehat ya. Setelah membahas jenis-jenis hantu dari Indonesia di dua video sebelumnya, kali ini kita akan kembali membahas jenis-jenis hantu part ketiga. Baiklah, tanpa berlama-lama, inilah jenis-jenis hantu dari Indonesia part ketiga. Nomor 1, bayi trek. Sesuai dengan namanya, hantu yang satu ini berwujud seorang anak bayi dengan badan berwujud seekor belalang besar. Sebagian masyarakat di Pulau Jawa menceritakan hantu ini konon berasal dari arwah bayi yang meninggal karena keguguran dari rahim ibunya. Meski terlihat seram, hantu ini tidak gemar mencelakai manusia. Kemunculannya kerap menimbulkan kegaduhan dan ketakutan bagi warga. Kehadiran hantu ini kerap ditandai dengan suara berisik seperti kayu pecah yang sedang dipatahkan. Dan untuk menangkal kedatangan hantu ini, dapat dilakukan dengan cara melempar serbuk garam ke tubuhnya atau ke arah datangnya suara patahan kayu tersebut berasal. Nomor 2, Kemangmang. Buat yang suka nonton serial anime Naruto, pasti tidak asing dengan sosok Gamabunta, hewan kuciyose berwujud katak raksasa yang hidup di dunia ninja. Siapa sangka, di Indonesia ternyata ada sosok hantu yang berwujud mirip dengan karakter anime tersebut. Tapi bedanya, makhluk yang satu ini kerap dianggap sebagai penyebab kebakaran lahan di sekitar persawahan. Makhluk halus berwujud katak air raksasa dengan tinggi mencapai 8 meter ini, konon banyak ditemukan di daerah pantai utara Jawa Barat. Kemangmang memiliki api yang berkobar di bagian tengkuknya. Api ini akan menyala dengan sangat terang di malam hari ketika kemangmang merangkak keluar dari dalam air. Meski terdengar tidak berbahaya, siapa sangka satwa halus ini memiliki sifat yang sangat buas dan gemar membakar apa saja di dekatnya. Untungnya, sosok kemangmang jarang ditemui di sekitar daerah yang ramai penduduk dan pemukiman. Nomor 3, hantu bengkek. Hantu bengkek adalah sosok makhluk halus yang diyakini menghuni Sungai Pawan, Kalimantan Barat. Hantu bengkek berwujud manusia dengan wajah yang buruk rupa, dengan tangan kanan yang jauh lebih besar dan panjang dibandingkan dengan tangan kirinya. Diyakini siapa saja yang tertangkap oleh tangan kiri hantu bengkek tidak akan bisa melepaskan diri. Hantu bengkek dianggap sebagai media mencari tumbal manusia di sekitaran sungai. Dia akan menyamar menjadi wanita cantik ataupun pria tampan yang berteriak minta tolong karena tenggelam. Ketika korbannya mendekat, hantu ini akan menangkapnya, kemudian menyeretnya ke dalam sungai serta menyedot ubun-ubun sang korban hingga tewas. Nomor 4, lelepah. Makhluk halus yang satu ini dikenal dengan nama lelepah oleh sebagian masyarakat di Pulau Jawa. Wujudnya seperti raksasa dengan ukuran tubuh 2 kali lebih besar dari manusia normal. Matanya melotot dengan gigi taring besar dan rambut panjang tidak beraturan. Hantu ini selalu membawa tulang atau paha sapi di sebelah tangannya yang digunakan untuk mencelakai korbannya. Hantu ini memiliki kegemaran untuk memakan daging, entah itu daging hewan ternak, ikan, maupun manusia. Menurut warga sekitar Sungai Progo, Sleman, Jawa Tengah, mengatakan bahwa hantu ini menghuni daerah di sepanjang sungai. Kehadiran hantu ini justru dijadikan pesugihan bagi pemancing. Konon, jika seseorang yang memancing dan ditemui oleh hantu lelepah, maka umpan pemancing tersebut akan dijadikan rebutan oleh para ikan. Nomor 5, hantu Ipri. Hantu yang satu ini sosoknya mirip dengan Putri Duyung yang dikenal dalam mitologi Yunani kuno dan masyarakat Eropa. Hantu Ipri berwujud perempuan dengan tubuh bagian bawah berwujud ikan. Diceritakan hantu ini suka menggoda para pelaut dengan menampakkan separuh wujudnya yang cantik. Ketika mereka mendekat, hantu Ipri akan menenggelamkan mereka ke dasar lautan.
Sebagian pelaut percaya, jika memberikan sesajen sebelum berlayar ke lautan, maka mereka akan selamat dari godaan hantu ini dan mendatangkan rezeki yang mudah. Nomor 6. Gundul Pringis. Jika di video sebelumnya kita membahas hantu tanpa kepala, kali ini ada hantu yang justru berwujud sebuah kepala tanpa badan. Gundul Pringis. Sosok hantu berwujud kepala manusia dengan wajah meringis atau tertawa. Hantu ini gemar mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Ia sering menjelma menjadi buah kelapa. Menurut cerita yang beredar, ketika kita melewati pohon kelapa di malam hari dan mendengar suara buah kelapa jatuh, sebaiknya jangan didekati karena bisa saja itu adalah tipu daya dari Gundul Pringis. Bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, ketika suara tersebut didekati, sekilas memang akan tampak seperti kelapa, namun ketika kita membelahnya, yang keluar bukanlah air kelapa, melainkan darah diiringi suara tawa dari hantu ini. Sebutan lain dari Gundul Pringis adalah kepala gelinding, karena hantu ini bisa mengejar manusia dengan cara menggelinding dan memantulkan kepalanya. Dari 6 hantu tadi, kira-kira hantu mana ya yang menurut kalian paling seram? Admin sendiri merasa ada banyak sekali hantu yang bahkan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Jika menurut kalian masih ada hantu-hantu dari Indonesia yang unik dan menarik untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Admin akan mencoba menceritakan kisahnya sekaligus menganimasikannya. Kalau begitu cukup sampai di sini konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya minggu depan.